Yo yo yo, welcome back to Bang Kurcaci nih guys. Kembali lagi dengan konten yang baru, yakni tentang tahukah kamu? Kurcaci harus tahu ini. Ternyata ada building yang mirip pizza loh. Loh. Gimana ceritanya? Jadi, ada mas-mas bernama Daniel Burham dan Frederick Dinkelberg. Mereka itu penciptanya Flatiron Building ini, guys. Building yang mirip pizza itu. Loh. Jadi, gedung segitiga di New York ini yang kayak strik pada zaman dahulu, ternyata udah tua banget. Tapi tetap jadi ikonik. Bayangin aja, berdirinya gagah di tengah kota yang super sibuk. Dulu mah orang-orang pada berheran sama bentuknya yang unik, sampai-sampai disebut dengan Burnham is Folly alias kebodohan Burnham karena dianggap desainnya aneh. Tapi siapa sangka sekarang malah jadi spot favorit buat foto-foto loh. Apalagi pas matahari lagi terbenam, sinarnya bikin gedung ini kelihatan makin kece. Pokoknya ya, Flatiron Building ini adalah bukti kalau bangunan tuh itu nggak harus membosankan loh. Gimana? Lu tertarik gak buat kesana? Kurcaci, kalian harus tahu nih. Ternyata ada kakek-kakek meninggal karena kura-kura loh. Loh, kok bisa? Jadi, ada kakek-kakek di zaman Yunani yang bernama Aeschylus. Dia adalah salah satu penyair Yunani pada zaman dulu. Dan ceritanya ini sangat cukup unik dan tragis. Aeschylus ini meninggal karena tertimpa kura-kura. Konon katanya seekor elang mengira kepala botak Aeschylus ini sebagai batu yang cocok untuk memecahkan cangkang kura-kura nih. Elang tersebut kemudian menjatuhkan kura-kura itu dari ketinggian, dan sialnya kura-kura itu tepat mengenai kepala Aeschylus hingga menyebabkan kematian. Kisah kematian Aeschylus ini seringkali dijadikan contoh tentang bagaimana nasib seseorang bisa berubah secara drastis dan tidak terduga. Meskipun terdengar seperti cerita mitos, kematian Aeschylus ini telah dicatat dalam berbagai sumber sejarah loh. Dan menjadi salah satu kisah kematian paling aneh dan tragis dan lucu banget dalam sejarah. Oke, Kurcaci. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Lanjut. Lu tahu nggak sih Jonathan Jacob Major? Siapa itu? Jadi, ada seorang pria yang bernama Jacob Major. Pria ini menjadi sorotan dunia karena mendonorkan spermanya kepada ratusan wanita di berbagai negara. Hingga diperkirakan memiliki lebih dari 1.000 anak biologis. Nah, tindakannya ini memicu kontroversi besar dan berujung pada hukum pengadilan. Akibat tindakannya ini, Jonathan Major dilarang untuk menyumbangkan spermanya lagi dan ia dikenakan denda yang cukup besar. Hukuman ini bertujuan untuk mencegahnya mengulangi perbuatan yang sama dan melindungi hak-hak anak yang telah dilahirkannya. Jadi ada filmnya guys. Filmnya yang berjudul The Man with Thousand Kids. Dokumenter ini menyoroti dampak dari tindakannya terhadap anak-anak, keluarga, dan masyarakat. Guys, ternyata ada sapi yang berotot loh. Hah? Yang berotot? Gimana ceritanya? Jadi, sapi ini bernama Belgian Blue. Dikenal karena otot-ototnya yang sangat berkembang dan penampilannya yang unik nih guys. Kondisi ini disebut dengan otot ganda atau double muscle. Jadi, kondisi otot ganda pada sapi Belgian Blue disebabkan oleh mutasi genetik yang menyebabkan peningkatan jumlah serat otot yang bernama hiperplasia. Nah, ini berbeda dengan pertumbuhan otot biasa yang lebih fokus pada pembesaran ukuran serat otot hipertrofi. Akibatnya, sapi berotot ini, sapi Belgian Blue ini memiliki otot yang lebih banyak dan lebih besar dibandingkan sapi pada umumnya. Oh, ternyata begitu. Kurcaci, kalian harus tahu loh, ternyata ada festival membuang ponsel. Sayang banget dong buang ponsel. Aku juga mau tuh. Jadi festival ini bernama Festival Membuang Ponsel di Finlandia. Konon festival ini bermula dari kota kecil bernama Savonlinna pada awalnya tahun 2000-an.
Awalnya, acara ini hanya sekedar kegiatan lokal yang bertujuan untuk memanfaatkan kembali ponsel-ponsel bekas. Namun, seiring berjalannya waktu, popularitas acara ini semakin meningkat hingga akhirnya menjadi ajang internasional. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya mengurangi sampah elektronik dengan cara membuang ponsel tersebut. Oke para kurcaci, sekian dulu obrolan kita kali ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dalam video-video yang kubuat ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.